Oh, iya. Suaraku nyampe? Jelas, Mbak. Kasih. Oke, bentar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, salam teman-teman semua. Apa kabar? Boleh dong cek ombak di kolom chat atau kasih reaction. Kabar baik. Oke, thank you. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Allahu Abha untuk kita semua. Oke rekan-rekan muda lintas iman dimanapun berada, Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bersua di forum Batalin, forum spesial nih dari Young Interfaith Peacemaker Indonesia pada Ramadan tahun ini. Kita bikin forum Batalin. Apa itu Batalin? Ada yang tahu nggak? Nanti dapat hadiah dari Mbak Anissa. Jadi kita lagi di apa sih kemarin kepanjangan Batalin sampai lupa aku lupa Bahasan sebenarnya. tematik lintas iman, Kak. Iya. Padahal aku loh yang ngusulin singkatannya. Oke. Batalin bahasan tematik lintas iman. Pada sore hari ini selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama mendengar apa kontribusi agama dalam menjaga alam. Wah, ini episode pertama ini temanya langsung tentang alam. Jadi akan bersama kita Mas Rohmatullah Al-Barawi. Halo Mas Rohmat. Halo, halo, Awe. Cek Ombak, cek suaraku suara. kedengaran belum? Cek ombak. Terdengar. Apa kabar Mas Rohmat di hari kedua Ramadan? Alhamdulillah, sama aja sih kayaknya puasa nggak puasa. Emang hari-harinya puasa ya, sangat spiritual sekali. Jadi Mas Rahmat ini baru saja lulus teman-teman dari Master of Art dari bidang hermeneutika ya di UIN Sunan Kalijaga. Yes, spill sedikit lah. Jadi sore hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat-sangat masih hangat, Sacred Nature karya Bu Karen Armstrong. Ini memang pembahasan tentang alam ini sangat-sangat urgen di tengah krisis iklim ya yang terjadi. Kita menghadapi bencana alam yang tidak terduga-duga. Daerah-daerah yang biasanya tidak ada banjir sepanjang hidup mereka tiba-tiba banjir. Daerah-daerah yang longsor yang dulunya nggak pernah longsor tiba-tiba longsor dalam sejarah. Jadi itu terjadi. Oke. Sejujurnya, saya pengakuan dosa dulu. Saya belum membaca keseluruhan. Kemarin hanya nyicip-nyicip membaca buku Mas Rahmat ya, ketika kami Pisken kemarin. Nah, langsung aja nih Mas Rahmat, apa nih kontribusi agama dalam menjaga alam? Apakah ini kita sesinya nanti full kamu 20 menit bicara ya? Karena kita nggak apa ya namanya agama ini kan sesuatu yang dekat sekali dengan kita. Apakah agama ini mendorong kita berbuat baik kepada alam atau justru karena ritual-ritual agama kita justru malah apa ya merugikan alam itu sendiri? Ya mungkin membangun rumah ibadah yang tidak ramah lingkungan atau melakukan ritual dengan memproduksi sampah. Apakah seperti itu peran agama atau sebaliknya malah seperti hakikatnya membawa kita sadar sebagai manusia untuk menghormati dan menghargai alam sebagai bagian daripada Tuhan. Oke, Mas Rahmat, tanggung dan waktu saya persilahkan kepada Mas Rahmat.
Oke, terima kasih Awe yang sudah memperkenalkan, walaupun sepertinya nggak perlu diperkenalkan juga, teman-teman di sini rata-rata juga sudah kenal ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Salam Shalom teman-teman semuanya. Saya diamanahi oleh teman-teman di YP Center untuk berbagi perdana di bulan puasa ini. Tadi sudah sempat disampaikan ya. Selama bulan puasa nanti tiap akhir pekan, khususnya tiap hari Jumat itu nanti ada diskusi batalin ya, bahasan tematik lintas iman. Dan kebetulan, wah sebentar, saya matikan video saya. Oke, semoga sekarang lebih jelas. Dan kebetulan memang bahasan kali ini kita melanjutkan diskusi yang sebelumnya sudah sempat dilakukan oleh beberapa teman-teman di Jogja ya. Jadi kemarin buku ini sebenarnya sudah sempat dibedah di UKDW oleh penerbit Mizan langsung, dan waktu itu yang membedah adalah Pak Zainal Abidin Bagir dan juga Prof. Gerit ya, Prof. Gerit. Dua pembedah itu menurut saya sudah cukup mendalam sebenarnya ulasannya. Jadi kalau teman-teman di sini mau mendengarkan bedah buku, bisa langsung cus ke YouTube-nya Mizan saja yang membahas dua tokoh itu. Kalau di sini lebih ke sharing-sharing saja, refleksi saya yang sudah selesai membaca buku juga kemarin, dan ada beberapa hal yang menjadi refleksi bagi saya. Tentu secara personal ya, karena kapasitas saya juga lebih banyak berkecimpung di dunia Quran, dan dalam beberapa hal memang dunia Quran juga punya relasi dengan alam misalnya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Tapi pertanyaan dasar yang disampaikan tadi juga oleh Awe dan disebarkan di flyer adalah bagaimana sebenarnya peran agama dalam merawat alam. Nah, di buku ini nanti kita akan lihat sebenarnya apa saja sih sumbang-sih pemikiran-pemikiran agama di masa dulu yang kemudian itu secara tidak langsung berkontribusi dalam merawat alam raya seperti itu. Nah, sebelum itu saya coba mulai dari ulasan singkat Karen Armstrong itu siapa, walaupun saya rasa anak-anak UIN atau anak-anak yang berkecimpung di bidang dialog lintas iman tentu sudah tidak asing dengan nama Armstrong ya. Jadi dia lahir tahun 1944 di Inggris, seorang penulis, karya-karyanya sangat banyak, juga banyak menulis tentang buku-buku tentang agama ya, khususnya agama-agama Semitik ya, Yudaisme, Kristen, Islam, dia banyak menulis tentang itu. Buddhisme juga dia nulis, tapi juga dia memperkaya tulisan-tulisannya dengan tradisi dari Timur, misalnya agama-agama dari Timur, misalnya dari Hindu, Buddha, kemudian juga Konfusianisme dan seterusnya. Nah, dia lahir besar dari keluarga di Irlandia, ya, kemudian pindah ke Birmingham. Nah, ini beberapa karya-karya Armstrong yang ini hanya sedikit di antara puluhan karya-karya Armstrong ya, teman-teman bisa searching saja, googling karya-karya Armstrong, dan beberapa juga sudah diterjemahkan oleh Mizan. Nah, misalnya yang di awal itu melampaui batas ya, itu Memoir of Spiritual Discovery, itu perjalanan spiritualnya Karen Armstrong ketika dia awalnya masuk di hidup dalam dunia biarawan ya, biarawati, sebagai seorang biarawati, membiara hidup dalam tradisi yang kemudian dia menuliskan di memornya itu ya, autobiografinya, bagaimana perjalanan spiritualnya, kemudian ketika dia keluar, kemudian dia belajar berbagai tradisi agama, dan akhirnya menulis banyak buku tentang agama. Di antara yang fenomenal juga misalnya adalah Sejarah Tuhan, yaitu kalau kita bicara Armstrong, kita tidak akan bisa lepas dari bukunya yang Sejarah Tuhan itu. Kemudian juga
buku tipis yang teman-teman juga bisa baca, itu 12 Langkah Hidup Dalam Kasih ya. Itu juga buku yang wajib sepertinya dibaca oleh teman-teman peacemaker, teman-teman yang lintas iman. Itu bukunya tipis dan sangat menarik untuk dibahas. Nah, yang terakhir yang coba saya ulas di sini adalah bukunya yang terbaru sebelum Sacred Nature ini adalah The Lost Art of Scripture, atau bahasa terjemahannya adalah Seni Kitab Suci yang Hilang. Jadi ada seni kitab suci yang hilang. Nah, apa seni kitab suci yang hilang itu? Di dalam bukunya sebelum The Sacred Nature ini, Armstrong menilai bahwa pembacaan kita terhadap kitab suci selama ini lebih fokus pada aspek logos ya, aspek intelektual, aspek-aspek pengetahuan, tapi menegasikan atau menirkan dimensi mitos, dimensi mitis ya, mitos. Secara sederhana misalnya di bagian akhir di buku The Lost Art of Scripture itu, Karya Rasa memberikan contoh di bagian akhir yang nanti akan menjadi jembatan kita untuk melihat buku The Sacred Nature ini adalah bahwa misalnya di dalam kitab suci, entah itu dari di Alkitab atau di Al-Quran, itu banyak memotret fenomena-fenomena alam misalnya. Bagaimana Tuhan menciptakan alam, bagaimana pergantian alam raya yang sangat luar biasa, pergantian siang dan malam, bagaimana bumi ini berputar dan seterusnya, itu dinarasikan dalam kitab suci. Nah, hanya saja pembacaan kita orang modern saat ini lebih banyak melihat ayat-ayat tentang alam itu dalam perspektif logos, perspektif intelektual atau perspektif sains, sehingga makna yang lebih dalam. Padahal kalau kita bicara tentang narasi dalam kitab suci, firman atau ayat-ayat kitab suci diturunkan awal mulanya itu kan untuk menggugah makna kita sebagai seorang pembaca. Bagaimana ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang kealaman misalnya, yang harusnya kita tergugah bagaimana alam raya ini diciptakan dengan begitu luar biasa oleh Tuhan sehingga melahirkan ketakjuban dan akhirnya kita bisa menganggap alam ini sakral dan kita menganggap bahwa alam ini bagian dari entitas yang tidak terpisahkan dengan kita misalnya. Tapi pembacaan modern tentang kitab suci lebih banyak berkaitan dengan aspek logos sehingga ketika mendekati ayat-ayat kealaman misalnya kita akhirnya cenderung bahasa sekarang misalnya mencocokologi ya, cocokologi penemuan-penemuan sains misalnya akhirnya oh benar bahwa bumi itu bulat misalnya, kita kemudian menafsirkan mengajukan penafsiran yang mendukung bahwa bumi itu bulat misalnya, atau penemuan-penemuan mutakhir yang itu akhirnya pembacaan kita terhadap kitab suci itu sangat kering dengan dimensi-dimensi spiritual, dengan makna yang seharusnya bisa didekati kalau kita membaca dari perspektif mitos atau perspektif seni bahasa lainnya. Di judul ini kan art ya, jadi seni dalam membaca kitab suci. Nah, Armstrong kemudian melanjutkan uraiannya dari buku The Lost Art of Scripture ini, mengambil satu contoh di buku ini, Sacred Nature, bagaimana kemudian ketika agama itu atau ketika kitab suci itu dipahami dengan pendekatan mitos, dengan pendekatan seni, dengan pendekatan spiritual. Nah, latar belakang lahirnya buku ini sebenarnya adalah diawali dengan perubahan cara pandang kita, manusia modern. Kembali lagi, Armstrong di buku ini dan di buku-buku sebelumnya sebenarnya banyak mengkritik fenomena modernitas yang sangat mengunggulkan rasionalitas, sangat mengunggulkan dimensi logos, sehingga menegasikan atau menganaktirikan dimensi mitos, dimensi cerita-cerita yang penuh makna misalnya. Nah, ada perubahan itu. Armstrong melihat ada perubahan cara pandang manusia dalam melihat alam. Misalnya saja kita saja misalnya ya, kita misalnya ketika masih kecil, ketika melihat alam misalnya penuh dengan ketakjuban, ketika melihat misalnya matahari luar biasa gitu ya. Kemudian matahari tenggelam diganti bulan, bulan juga cahayanya yang luar biasa. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kita semakin dewasa, kita semakin rasional, akhirnya kita melihat pergantian waktu atau melihat fenomena alam itu tidak lagi sakral, tidak lagi hal yang luar biasa. Kita melihat itu sebatas hanya fenomena alam
yang bisa dijelaskan dalam kaidah-kaidah fisika misalnya, atau kaidah-kaidah biologi, kaidah-kaidah keilmuan, itu bisa dijelaskan sehingga kita tidak lagi melihat dalam dimensinya yang sakral. Nah, perubahan itu pada akhirnya karena manusia melihat bahwa alam tidak lain hanya sebatas entitas di luar kehidupan kita, dan alam itu benda mati, dia itu dia berputar dengan siklus yang sudah mapan, dan karena kemapanannya itu kita menganggap hal yang biasa, dan pada akhirnya kita melihat alam itu ya di bawah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah lebih tinggi daripada alam raya, dan akhirnya kita bisa dengan mudahnya di era modern ditemukan berbagai macam alat-alat, akhirnya mengeksploitasi alam raya. Jadi dan eksploitasi alam raya itu secara masif, secara besar-besaran, dengan ditemukannya berbagai macam alat-alat, yang mana penemuan alat-alat itu juga sumbangsih dari era pencerahan ya. Era-era pencerahan kemudian menghasilkan sains yang luar biasa, dan akhirnya orang-orang menemukan alat-alat untuk mengefisienkan segala sesuatu, termasuk mengefisienkan mengeruk kekayaan alam, dan akhirnya kekayaan alam itu yang dikeruk terus secara masif berdampak pada bencana ekologis. Di sini kalau tidak salah tadi juga ada Kuni yang concern di isu itu ya, isu-isu ekologis. Nah, tapi saya tidak akan bicara lebih lanjut tentang bencana ekologis itu. Nah, Armstrong misalnya di buku Secret Nature ini, dia mengawalinya dengan mengutip satu puisi yang saya juga sangat menarik dan punya makna juga ketika saya baca puisi ini. Kita bisa baca bersama ya puisinya Wordsworth ini. Dulu padang rumput, semak dan sungai, tanah, dan semua yang biasa terlihat, tampak bagiku bagai berhiaskan cahaya langit, kemegahan dan kesegaran sebuah mimpi. Kini tidak lagi seperti dulu. Ke arah manapun ku menghadap, entah siang dan malam, apa yang pernah kulihat kini tak lagi tampak. Jadi di puisi ini Wordsworth, dan itu diamini oleh Armstrong, ingin mengatakan bahwa dalam perjalanan hidupnya dia punya perubahan paradigma dalam melihat alam. Dulu dia melihat alam itu secara sakral, secara luar biasa, sehingga lahir ketakjuban, lahir semangat menghormati alam karena hal yang luar biasa itu. Tapi semakin ke sini, dengan dimasukkannya logos-logos yang sangat banyak, dia akhirnya melihat alam tidak lain daripada sebatas perpindahan atau perubahan siang dan malam saja. Dia tidak lagi melihat sesuatu yang mistis di situ, sesuatu yang sakral di situ. Nah, yang menarik juga misalnya adalah Armstrong di bukunya ini memberikan anomali kita di orang modern, misalnya kita orang modern ketika kita berkunjung ke pantai atau kita berkunjung ke gunung, kita berwisata ke alam-alam raya gitu ya, alam-alam sekitar kita, kita akhirnya cenderung menikmati itu sebagai sebatas objek semata. Kita foto, kita abadikan, tapi kemudian kita tidak melakukan pemaknaan lebih lanjut terhadap alam-alam raya yang ada di sekitar kita. Nah, dari puisi Wordsworth tadi yang dikutip oleh Karen Armstrong di awal bukunya, saya jadi teringat dengan beberapa puisi yang dikutip oleh Erich Fromm dalam bukunya To Have or To Be. Di puisi yang pertama itu oleh Tennyson, ini penyair Inggris abad 19, bunga di celah tembok, kucabut engkau dari tempatmu, kupegang engkau di tangan sampai ke akar-akarmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu kuamati dengan seksama, kulihat bunga nazuna sedang mekar dekat pagar tanaman. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ada nggak yang mau berbagi satu aja? Silahkan, misalnya bisa open mic-nya. Apa yang dirasakan di antara dua puisi ini, puisi yang pertama dan puisi yang kedua? Ada? Atau ini pada sibuk nyiapin takjil semua ya? Silakan teman-teman. Aku ya, aku nggak apa-apa. Boleh, Mewakili. silakan. Mungkin tumbuhan yang tumbuh di mana?
di atas tembok gitu ya, Mm-mm. di atas Ya, bangunan gitu. Itu yang persamaannya. oke. Kesannya di antara dua puisi ada hal yang berbeda nggak? Di antara puisi yang pertama dan yang puisi yang kedua. Gitu ya. Kesannya, ya Hisham tuh, Kak Anissa, ayo. Beda tempat tumbuh, Kak Kuni. Aku Kak, Sorry, aku beda tempat tumbuh. Oke. aku melihatnya seperti ini ya. Kalau yang nggak tahu ya, ini pembacaanku aja. Eh, di Silahkan, silahkan. di di yang pertama itu dia eh, memperlihatkan bahwa perspektifnya dalam melihat bunga itu masih sekedar objek, di mana kalau dia dicabut dari tempatnya itu nggak akan memberi pengaruh apa-apa. Nah, sedangkan di yang kedua itu eh, dia itu mulai merasakan kehadiran bunga itu dengan pengamatan. Terus ketika pengamatan itu mungkin ya dia terbawa kepada suasana, oh aku terhubung nih dengan bunga ini, dengan alam ini. Aku pembacaannya begitu ya. Oke, thank you, Anissa. Good point. Ya, jadi poinnya ya seperti yang disampaikan Anissa tadi ya. Jadi memang puisi yang pertama itu kalau kita baca sekilas itu kita melihat bunga itu bunga itu sebagai objek. Kita subjeknya, bunga objek dan kita eh, harus memiliki. Itu istilahnya Eric Fromm to have. Jadi di puisi yang pertama itu menyimbolkan modus manusia yang to have, cenderung ingin memiliki, cenderung ingin menguasai. Dan paradigma itulah yang saat ini menguasai kita ketika kita melihat alam. Ya, termasuk menguasai negara, pemerintah, korporasi sekarang semuanya mereka ketika melihat alam itu ya bisa dikuasai, dieksploitasi untuk kepentingan manusia gitu kan. Jadi melihat alam itu lebih rendah daripada dimensi manusia. Sedangkan di puisi yang kedua itu kita memposisikan diri to be a flower, berarti kita menjadi seperti bunga yang ada di tanaman itu kita lihat, kita perhatikan, kita hayati, kita renungkan bagaimana bunga itu bisa mekar, ada elemen apa saja daunnya dan kelopaknya dan seterusnya. Nah, itu kita perhatikan dengan seksama tanpa kita merenggut eksistensi kehidupan si bunga itu. Nah, itu modus to be dalam bahasnya From. Kalau saya boleh mengaitkan dengan bahasanya Armstrong, nah puisi yang pertama itu adalah puisi yang menyiratkan lebih dominan peran logos, peran akal, peran rasio sehingga kita cenderung mengeksploitasi alam. Tapi di puisi yang kedua itu lebih dimensi mitosnya lebih kuat sehingga alih-alih kita itu memberangus alam tapi kita berusaha untuk menyatu dengan alam gitu ya. Nah, itulah yang dibahas di bukunya Armstrong ini. Sebenarnya cukup tipis, bukunya hanya 176 halaman dibanding misalnya bukunya Armstrong yang tadi saya baca saya bahas di awal juga The Lost Art of Scripture itu hampir 500 halaman, tebal sekali. Ini bukunya cukup tipis dan lebih ringan bahasanya. Dimulai dari pembahasan mitos dan logos tadi ya, bahwa saat ini orang lebih cenderung melihat alam semesta ini dengan perspektif logos, dengan perspektif akal semata, sehingga mitos-mitos sedang yang orang-orang dulu hidupi, orang-orang dulu di berbagai suku-suku di Indonesia, saya rasa juga menghidupi mitos-mitos itu dianggap tidak penting lagi di era logos, di era rasional. Mitos kemudian ditinggalkan. Padahal menurut Armstrong, enggak, mitos itu juga penting, mitos itu juga punya caranya sendiri untuk kita maknai. Tentu kita tidak bisa melihat mitos dalam perspektif logos, dan kita juga tidak bisa melihat logos dalam perspektif mitos ya. Jadi ada ranahnya masing-masing. Nah, Armstrong ingin melihat di buku ini menghidupkan ranah mitos itu. Termasuk misalnya ranah mitos itu dihidupi misalnya dari melihat alam yang sakral. Bagaimana orang-orang dulu, tradisi-tradisi agama lokal, tradisi-tradisi agama yang terdahulu itu melihat alam secara yang sakral. Dan alam itu adalah manifestasi dari atau punya cerminan dari ketuhanan. Jadi Tuhan itu juga
turun mewujud di alam raya ini, sehingga orang-orang dulu pun juga melihat misalnya ada dimensi apa animisme. Animisme itu kan sebenarnya perspektif kita menyebut, orang modern menyebut bahwa orang dulu itu animisme, orang dulu itu eh, percaya tahayul misalnya. Tapi sebenarnya animisme itu kan bagian dari bagaimana orang dulu melihat bahwa alam ini sakral, di pohon itu sakral, di batu itu sakral, sehingga mereka nggak merusak pohon misalnya, karena di pohon itu mereka yakin ada dimensi ketuhanan, ada dimensi yang ilahi, yang ada di pohon, di matahari dan seterusnya. Jadi itu yang dipahami oleh orang dulu. Dan seterusnya ini ada 10 bab, teman-teman bisa baca saja secara secara langsung bukunya, tidak tidak tebal, dan setiap bab biasanya hanya 5 sampai 6 halaman saja. Jadi bisa mudah dipahami. Nah, dari situ saya tertarik satu tradisi misalnya yang dilakukan oleh Jainisme ya, oleh tradisi Jain. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah familiar, tapi mungkin ada juga yang masih asing dengan agama Jain dari India. Kalau Yahudi, Kristen, Islam tentu kita sudah tidak asing. Nah, Jainisme misalnya punya paham ahimsa, tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan. Tapi yang menarik adalah tidak melakukan kekerasannya itu bukan hanya kepada sesama manusia, tapi semua makhluk hidup, termasuk alam raya. Jadi menurut Jain, ya, ahimsa itu adalah tidak menyakiti terhadap semua makhluk hidup dalam segala hal dan sepanjang masa, itu adalah inti spiritualitas. Jadi tidak menyakiti dalam hal apapun, termasuk misalnya ini juga yang diajarannya Jain, misalnya tidak memetik buah. Jadi ketika kita memetik buah misalnya itu kan berarti kita merampas. Jadi dia orang-orang Jain tidak akan memetik buah misalnya, tapi menunggu misalnya buah itu jatuh dengan sendiri, maka barulah kemudian bisa dikonsumsi misalnya. Atau ketika berjalan akan sangat berhati-hati ketika berjalan, takut-takut ada semut yang terinjak misalnya. Atau misalnya ketika sedang duduk ada lalat yang berterbangan atau ada nyamuk yang berterbangan, itu dibiarkan saja, tidak kemudian ditepuk atau dibunuh. Jadi prinsip Jain ini secara spirit menurut saya juga mirip dengan tradisi-tradisi mistisisme dalam agama-agama semitik misalnya. Dalam Sufi misalnya, ajaran Sufi kan juga seperti itu. Jadi tidak membunuh makhluk hidup apapun itu. Bahkan lalat pun juga tidak dibunuh misalnya. Ketika cerita ulama misalnya ada ketika menulis kitab dengan menggunakan tinta misalnya, tintanya dihinggapi lalat, maka ditunggu sampai lalat itu pergi, baru ulama itu melanjutkan menulis misalnya. Itu kan juga mitos-mitos atau cerita-cerita terdahulu yang sebenarnya membantu kita untuk menghormati dan menghargai alam semesta. Nah, terakhir sebagai refleksi apa sih yang saya pelajari sebagai pembaca, membaca bukunya Karen Armstrong, The Sacred Nature ini. Nah, yang pertama, oh ya, sebelum itu memang di buku ini selain Armstrong mengulas dari berbagai tradisi, nanti di bagian akhir itu Armstrong di bagian akhir tiap bab itu akan menulis satu pembahasan jalan ke depan. Nah, ya, jalan ke depan itu menurut saya adalah hal-hal reflektif, hal-hal konkret yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam. Nah, misalnya yang pertama adalah mengambil waktu jeda. Ini penting. Dan Armstrong berulang kali di buku ini itu menyuruh kita, mengajak kita untuk mengambil waktu jeda, mengambil waktu hening untuk menyatu dengan alam. Proses yoga, meditasi, proses sholat juga dalam Islam itu kan proses kita mengambil waktu jeda dan berusaha untuk menyatu dengan alam. Jadi kita merasakan nafas kita ketika kita menghirup udara, kita merasakan udara di sekitar kita, mendengarkan suara-suara hewan-hewan yang ada di sekitar kita, itu benar-benar bisa membantu kita untuk merasapi alam raya ini. Dia Armstrong berulang kali menyuruh kita untuk mengambil waktu jeda. Kemudian yang kedua, kita bisa juga menghidupkan mitos-mitos tentang alam tadi. Saya yakin kalau kita kembali ke tradisi kita masing-masing di daerah, kita akan punya banyak cerita-cerita bagaimana misalnya orang-orang dulu menjaga sungai, menjaga pohon supaya tidak ditebang, atau menjaga
ya menjaga alam sekitar kita. Nah, mitos-mitos itu perlu terus dihidupkan. Nah, sedikit banyak sebenarnya ajaran agama, ajaran kitab suci yang tertulis dalam kitab suci itu juga adalah bagian dari mitos. Ya. Mitos bukan berarti sesuatu yang negatif ya. Mitos dalam artian cerita-cerita yang penuh makna. Ya. Itu kan banyak kalau kita baca kitab suci. Nah, itu perlu kita hidupkan dan kita baca secara mitos, bukan dibaca secara logos tadi di awal. Karena nanti tidak akan ketemu dengan penghormatan terhadap alam raya. Kemudian yang ketiga juga proses komitmen yang kuat ya untuk menjaga alam misalnya. Kita misalnya di satu bab misalnya Armstrong membahas tentang pengorbanan, bahwa dalam berbagai tradisi itu ada tradisi pengorbanan. Nah, biasanya kita hanya akan melihat tradisi pengorbanan dalam banyak tradisi agama itu sebatas korban menyembelih hewan misalnya. Tapi kita tidak lihat di buku ini dijelaskan misalnya bagaimana proses ketika orang itu akan menyembelih hewan itu melalui tirakat, kalau bahasa kita mungkin ya, melalui tirakat yang sangat panjang untuk menyembelih hewan misalnya. Untuk menyembelih satu hewan saja yang mau disembelih itu tirakatnya sangat panjang, dan akhirnya orang ini melalui proses-proses pengorbanan yang panjang, dia mengekang hawa nafsunya, tidak makan, berpuasa, kemudian menyatu dengan alam tadi, berkontemplasi, dan pada akhirnya dalam waktu tertentu, dalam waktu yang panjang, setelah itu barulah kemudian orang ini bisa menyembelih hewan. Nah, itu ada proses yang panjang. Nah, Armstrong juga menarik di sini mengajak kita pembaca modern untuk juga bisa berkorban. Tentu tidak kemudian dengan cara mereka terdahulu, tapi misalnya pengorbanan kita saat ini dalam konteks menjaga lingkungan, misalnya disebutkan Armstrong mengurangi sampah plastik, atau misalnya juga bepergian kalau misalkan masih bisa menggunakan transportasi darat yang lebih ramah lingkungan, misalnya menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan misalnya daripada menggunakan pesawat yang itu bahan bakarnya merusak atmosfer misalnya dan seterusnya. Nah, itu bagian dari upaya kita menjaga alam. Kemudian tadi kita juga bisa melakukan refleksi menghayati pergantian waktu dari siang ke malam, dari malam ke siang, waktu-waktu, apalagi misalnya sekarang kita berpuasa, kita bisa ambil waktu untuk hening dan meresapi, merenungi pergantian alam yang selama ini misalnya kita anggap biasa saja. Kok tiba-tiba sudah lebaran lagi misalnya, udah tiba-tiba sudah akhir tahun. Nah, itu bisa mulai untuk menghayati setiap momen pergantian yang ada. Dan yang terakhir itu memandang alam dengan kaidah emas. Ya. Kita sudah familiar kaidah emas itu, lakukanlah apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, gitu kan? Itu kaidah emasnya. Tapi Armstrong membawa kita untuk melihat lebih jauh bahwa tidak hanya orang lain itu tidak hanya manusia lain, ya, tapi juga alam semesta. Sebagaimana kita tidak mau disakiti, maka kita juga jangan menyakiti alam semesta misalnya. Dan di sini misalnya Armstrong mengambil analogi yang diajarkan dalam tradisi Konfusianisme misalnya, bagaikan satu tubuh. Jadi kita semuanya adalah satu tubuh. Alam raya, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan, itu adalah satu tubuh dengan kita manusia. Jadi alam raya itu bukan entitas yang di luar manusia, tapi alam raya itu menyatu dengan kita sebagai satu tubuh. Ketika kita rusak alam, maka pada hakikatnya kita merusak tubuh kita sendiri. Ketika kita buang sampah sembarangan di sungai, ketika kita menebang pohon, ketika kita mengeksploitasi alam, hakikatnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kita sedang merusak diri kita sendiri. Sehingga kesimpulan atau oleh-oleh yang bisa kita lakukan ke depannya, dan nanti teman-teman bisa sharing juga, berbagi perspektifnya. Mungkin ada juga yang sudah membaca buku ini, tapi secara umum 3 hal ini yang menjadi catatan kritis saya, mungkin yang tidak banyak dibahas oleh Armstrong juga di buku ini. Yang pertama, tetap menurut saya penting menyeimbangkan peran logos dan mitos. Di buku ini memang Armstrong banyak bicara tentang mitos saja, tapi bukan berarti peran logos kemudian dikesampingkan ya. Logos juga tetap penting, tapi mitos juga penting. Jadi perlu diseimbangkan antara logos dan mitos. Kemudian yang kedua, memperkaya dari perspektif agama lokal. Nah, ini mungkin juga masukan dari buku Armstrong ini. Memang saya
sependek pembacaan saya tidak menemukan tradisi-tradisi dari agama kepercayaan lokal atau agama lokal misalnya sangat banyak di dunia kan. Yang diangkat oleh Armstrong memang masih tradisi-tradisi agama besar ya, agama Semitik, agama-agama Timur misalnya dari Hindu, Buddha, Jain, Konfusianisme misalnya itu yang diangkat. Tapi dari perspektif cerita-cerita lokal misalnya di Indonesia saja banyak indigenous religion ya itu memang masih kurang. Itu bisa jadi tugas kita juga untuk memperkaya bagaimana wacana-wacana mitos di tradisi agama-agama lokal di Indonesia itu bisa kita hidupkan untuk sebagai upaya untuk menjaga lingkungan misalnya. Dan yang terakhir itu upaya menghadirkan tafsir agama yang ekologis. Ini tugas-tugas anak UIN, UKDW atau Sanata Dharma para teolog-teolog lah ya yang sekolah di sekolah teologi untuk menghadirkan pemahaman keagamaan yang sesuai atau selaras dengan nilai-nilai alam. Mungkin itu saja pengantar atau refleksi dari saya. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangan atau ada hal-hal yang mungkin tidak atau kurang relevan dengan diskusi kita. Selanjutnya, monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rahmatullah. Luar biasa, ini ternyata ada pergeseran yang sangat-sangat luar biasa ya tentang cara pandang orang-orang ya termasuk agamawan tentang alam ya. Oke teman-teman, saya membuka sesi barangkali setelah mendengar gagasan dan ulasan dari Mas Rahmatullah dari buku Karen Armstrong. Mungkin ada kawan yang mau berbagi, yang mau merespon, menanggapi, atau bertanya seperti itu. Oke, hai Kak Kuni, apa kabar Anda di sana? Halo, baik. Halo semuanya. Salam sehat Aduh, Kak. Kangen banget sama Kak Kuni ya. aduh, iya nanti kita nostalgianya nanti ya. Iya, Oke, silakan Kak Kuni. oke. Em, Sejujurnya buku ini menarik karena eh, aku jadi throwback eh, beberapa waktu lalu ketika aku menempuh studi biologi di UIN Sunan Kalijaga, di mana eh, itu pertama kali aku belajar tentang sains. Ya namanya juga di UIN ya, pasti kayak selalu ada bumbu agama yang diselipkan di setiap mata kuliah, meskipun itu mungkin tentang ekologi atau mungkin tentang eh, apa namanya bahkan tentang fisiologi manusia, itu juga ada disisipi semacam nilai-nilai Islam di situ. Terus aku jadi berefleksi waktu itu, wah sebenarnya sains itu sangat dekat dengan agama. Agama itu sangat dekat dengan sains gitu. Dan kenapa waktu itu tuh kayak sangat sedikit para agamawan yang membahas sains dalam perspektif agama itu. Tapi semakin ke sini semakin banyak sekali aku lihat eh, tema-tema tentang lingkungan, tema tentang climate change dari perspektif agama itu tuh buat aku happy banget gitu loh. Akhirnya orang-orang memperluas kajian agamanya, bukan hanya di ranah syariat saja atau muamalah saja, tetapi juga kedekatan manusia dengan alam itu sendiri. Itu. Terus juga aku pengen menanggapi sih masalah tentang tadi mitos dan teologis, karena kita melihat dulu di agama-agama atau kepercayaan indigenous di Indonesia itu sangat-sangat menghargai alam. Kalau misalnya kita pengen melihat mungkin sekarang yang eksis ya kita lihat di
para orang-orang yang menganut kepercayaan setempat gitu ya, itu pasti kearifan lokal mengenai lingkungannya itu sangat kental. Kemarin aku juga waktu berkunjung ke Baduy Dalam, itu juga mereka kan ada kepercayaan bahwa mereka tidak boleh menggunakan produk seperti sabun, deterjen, dan sejenisnya, sikat gigi dan lain sebagainya di sungai. Itu kan juga salah satu bentuk menjaga alam dari pencemaran bahan-bahan kimia. Itu salah satunya. Terus juga ketika aku mengunjungi Kampung Naga di Tasikmalaya, itu adalah suatu kampung yang mana mereka punya zonasi. Jadi ada zonasi hunian, kemudian ada zonasi ladang mencari apa namanya makanan dari situ. Terus juga ada zonasi yang mana tidak boleh disentuh oleh manusia sama sekali gitu. Jadi eh, di zonasi hutan keramat lah, kalau misalnya kita bisa bilang hutan keramat ini itu tuh hanya dibuka eh, mungkin beberapa waktu yang mereka percayai itu adalah hari baik untuk membuka hutan. Maksudnya dalam artian eh, di mana mereka bisa menikmati apa hasil hutan, dan itu hanya seper waktu dari setahun gitu, aku lupa periodenya, dan itu memberikan jeda atau nafas yang panjang untuk alam itu sendiri. Jadi menurutku nilai-nilai seperti itu mungkin bisa kita apa namanya ambil hikmah ya, kita bisa ambil ibroh di mana em, kita bisa lebih menghargai lingkungan dengan yaitu merasakan bahwa lingkungan adalah bagian dari diri kita sendiri gitu. Bukan lingkungan adalah sesuatu yang bisa kita miliki dan bisa kita eksploitasi besar-besaran. Memang lingkungan alam ini adalah sesuatu hal yang dihadirkan Tuhan gitu untuk kita, tapi juga kita tidak boleh semena-mena. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kuni. Ibarat kata kalau kita lihat manusia itu tanah tuh juga bertumbuh gitu ya. Dia punya proses yang apa eh, kalau kena hujan dia jadi lumpur dulu, terus dari lumpur kemudian mengering kayak begitu ya. Pasti ya proses juga eh, ada makhluk yang berproses di sana. Oke, ada dua kawan yang raise hand. Hafiz dulu boleh? Hai Hafiz, dari mana Hafiz? Dari UIN. Oke, selamat datang. Silakan Hafiz. Baik, saya ingin merespon yang tadi disampaikan oleh Mas Rahmat itu. Berarti tema kita itu satu tentang agama, yang kedua tentang tentang mitos, terus yang ketiga tentang ekologi. Kalau saya ngebaca beberapa literatur yang dari timur itu kan luas ya, dari Jazirah Arab sampai ke Indonesia. Nah itu pandangan filsafatnya menempatkan alam itu bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Nah, tapi manusia itu sebagai objek. Nah, jadi yang dikaji itu manusia. Kalau di timur ya. Nah, cuman ada lagi yang mengatakan bahwasanya manusia dan alam itu posisinya setara, jadi tidak bisa dieksploitasi lah, katakan seperti itu. Nah, tapi berbeda lagi dengan pandangan Barat gitu, menempatkan alam itu sebagai objek kajian, nah sehingga bisa dieksploitasi seenaknya, sampai ke mungkin sampai ke akar-akar, sampai ke kerak bumi juga bakal terus dieksploitasi kan. Nah terus sehingga dulu kalau kita membaca bukunya Justin Gardner itu yang Dunia Anak, itu mengatakan bahwasanya dulu itu alam menampilkan pesonanya, tapi sekarang dia memurungkan pesonanya seperti itu ya, karena ulah manusia sendiri seperti itu. Nah terus aku merespon ke yang mitos tadi,
memang kajian mitos itu sangat menarik ya, karena mitos itu kan kalau dalam bahasa Yunani itu mio, yang artinya orang yang memejamkan mata lalu menyelami ke dirinya sendiri gitu, mencari organik blueprint kita, seperti itu. Dan mitos pun tidak bisa dianggap sepele, artinya di balik mitos itu ada kepentingan lain, yaitu untuk menyatukan masyarakat dalam beberapa agama atau kepercayaan kecil itu, seperti Durkheim mengatakan seperti itu kan dari mitos-mitos atau dari tatom-tatom yang ingin menyatukan masyarakat gitu. Nah terus mitos juga memiliki beberapa pengaruh besar. Salah satunya, aku kemarin juga sempat menulis tentang itu, tentang analisis wacana, bahwasanya alam itu memang harus dijaga, dan aku membuat sebuah narasi yang dimana di satu hutan itu emang sengaja aku mitoskan, sengaja dimitoskan gitu dalam narasi itu, agar manusia itu tidak menebang pohon sembarangan, karena dengan narasi bahwasanya nanti ketika seseorang yang menebang pohon di situ, maka dia akan kerasukan lah, akan ada yang mengikuti lah, akan ada yang seperti itulah. Nah itu tujuannya untuk menjaga alam itu sendiri, seperti itu. Terus ya kalau dalam Islam dan dalam Kristen itu kan ada istilah panteisme. Nah istilah panteisme itu menempatkan alam semesta ini manifestasi dari Tuhan gitu. Jadi alam itu dianggap sakral seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kok kenapa gitu alam itu menjadi desakralisasi, artinya yang dulunya itu paradigmanya sakral tapi tidak sakral gitu, karena mungkin kemajuan sains atau apa seperti itu. Mungkin aku merespon itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau boleh agak berpikiran nakal, jadinya agama-agama besar itu menjajah keyakinan lokal. Sorry. Oke, terima kasih Mas Hafiz responnya. Tadi juga ada Mbak Anissa raise hand. Mungkin boleh 2-3 menit ya Kak Anissa, silakan. Terima kasih Mbak Awi. Aku mau berbagi pengalaman. Jadi aku tuh tumbuh di lingkungan yang mana narasi keagamaan yang menjelaskan tentang alam itu adalah selalu sebagai objek, karena kita adalah pemimpin yang menguasai alam semesta, ya kan. Jadi ketika ada bencana, nggak pernah direfleksikan bahwa bencana itu ada campur tangan manusia yang menyebabkan bencana itu terjadi. Selalu dilihat bencana itu sebagai teguran dari Tuhan, atau bencana itu malah kadang diyakini sebagai, misalkan ada kelompok yang menyimpang kepada Allah. Jadi karena kelompok yang menyimpang itu semua kena bala gitu. Nah aku tuh jadi keinget sama ceritanya kaum Nabi Nuh gitu kan. Ada tuh unpopular opinion yang mengatakan bahwa bisa aja banjir bandang yang terjadi di zaman itu tidak semata-mata karena penyimpangan umat kepada Tuhan, tapi bisa jadi karena Nabi Nuh telah menebang banyak pohon untuk membuat bahtera, sehingga terjadi kekeringan dan terjadi longsor dan terjadi banjir. Jadi aku tuh merefleksikan bahwa dalam kehidupan beragama kita itu selalu melihat dosa itu sebagai hal-hal yang sempit gitu loh, kayak cuman tidak beriman kepada Allah. Tapi ketika dosanya yang terkait dengan merusak alam itu nggak pernah dilihat sebagai sebuah bentuk pelanggaran yang juga dilarang atau dibenci oleh Tuhan begitu. Jadi merefleksikan bahwa ya tidak pernah melihat alam itu sebagai yang ilahi, sebagai yang sakral, tapi selalu melihat alam sebagai objek kayak gitu. Itu sih sharing pengalaman dari aku. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa yang sudah sharing.
tentang ajab ya. Ini juga menjadi satu konsep keagamaan yang perlu dikritisi. Gimana Mas Rahmat? Kita masih punya 10 menit. Mungkin Mas Rahmat bisa memberikan respon atau malah tambah sharing. Nggak apa-apa. Tidak harus dijawab atau di apa ya namanya. Yang penting eh, mempertajam apa yang kita bahas sore hari ini. Silakan Mas Rahmatullah. Iya, terima kasih masukan atau apa ya, masukan tambahan cerita perspektifnya dari teman-teman. Tadi ada Kuni, kemudian ada Hafiz, dan juga ada Anissa ya, terkait dengan buku yang kita diskusikan. Nah, saya mungkin ya menambahkan juga, tadi mungkin sudah disampaikan, tapi pada Kecil dasarnya suaranya memang, Kak, sorry. baik. Ya, pada dasarnya memang di buku ini Armstrong itu ingin mengajak kita melihat alam itu dari perspektif yang berbeda. Ya, ya. Tadi Hafid juga sudah sempat melihat itu ya, dikotomi timur dan barat. Dan ya, dalam beberapa hal memang wacana kita ketika melihat alam raya itu ya seperti perspektif barat saat ini, bahwa alam itu adalah objek terpisah dari diri kita dan kita bisa mengeksploitasinya dengan berbagai cara gitu. Nah, yang menarik juga misalnya adalah ada beberapa ayat-ayat di dalam kitab suci sendiri yang bisa dibaca juga untuk melegalkan atau memuluskan misi untuk mengeksploitasi alam tadi. Misalnya dalam Alkitab ada beberapa ayat misalnya di bagian awal ketika penciptaan itu bahwa alam raya diciptakan untuk manusia dan manusia silahkan beranak pinak berkembang biak beranak pinak dan menguasai alam raya misalnya. Di Al-Quran pun juga demikian. Misalnya ada istilah taskhir ya, penundukan alam raya kepada manusia misalnya. Nah, sekilas memang ketika membaca ayat-ayat itu ada kesan bahwa manusia sebagai subjek ya, alam raya sebagai objek ya, sekilas dari ayat itu. Dan misalnya di ayat yang lain ada 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 ayat misalnya bahwa manusia di dunia ini sebagai khalifah misalnya. Nah, itu kan juga ayat-ayat yang sering dijadikan dasar untuk melegitimasi eksploitasi alam. Jadi sebenarnya di satu sisi agama itu juga punya peran dalam eksploitasi alam. Di sisi lain agama bisa menjadi sumber bagi kita untuk menjaga alam raya, tapi di sisi lain dari penafsiran-penafsiran agama juga bisa membuat kita terjerumus pada pengeksploitasian alam atau mengelola alam raya secara tidak bijak seperti itu. Memang di satu sisi kita bisa melihat relasi alam ini kalau di bukunya Armstrong di bagian-bagian akhir itu Armstrong ingin membawa kita untuk melihat alam itu tadi sudah sempat saya sebutkan juga ya. Alam itu sebagai bagian dari tubuh kita juga. Jadi mindset itu mungkin yang orang modern hari ini perlu ditanamkan juga ya. Tentu tidak se-ekstrim misalnya umat Jain misalnya ya, yang benar-benar ahimsa pada apapun termasuk alam raya. Mungkin dalam beberapa hal kita tidak akan bisa sampai pada arah sana, tapi minimal mindset kita, pola pikir kita bahwa alam raya ini adalah bagian internal dalam diri kita juga. Jadi alam raya itu bukan sesuatu yang di luar diri kita, ya. Kita melihat misalnya matahari, kita melihat bulan, kita melihat pohon, gunung, itu bukan sesuatu yang di luar kita, tapi itu juga adalah internal atau menyatu dalam diri kita, karena semuanya kalau dalam Islam misalnya itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan misalnya. Jadi kita semua adalah satu kesatuan sehingga
sebagaimana kita tidak mau disakiti tadi kaidah emasnya, maka kita juga jangan menyakiti atau mengeksploitasi alam raya misalnya. Nah, ini peran yang bisa kita lakukan. Nah, terakhir misalnya ada pertanyaan juga, lantas apa yang bisa kita lakukan misalnya, karena kita lihat apa, kerusakan alam ini sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat masif. Kalau kita misalnya bicara data, tadi Kuni bisa bicara banyak data-data kerusakan, dan itu memang dilakukan oleh secara masif juga oleh negara, oleh perusahaan gitu, oleh korporasi, itu memang dilakukan secara masif kerusakan alam itu. Berkaca misalnya di tempat saya di Kalimantan Timur, di kabupaten saya itu kerusakan alam sudah nyata senyata-nyatanya, batu bara yang digali habis-habisan itu sudah luar biasa, pohon-pohon yang ditebang, dibakar itu udah hal yang terlihat nampak gitu kan, dan itu sudah luar biasa. Kerusakannya sudah luar biasa. Tapi apakah kemudian kita mau apatis? Nah, apa kemudian ya udahlah, ngikut arus saja, alam sudah rusak, ya udah rusak aja gitu. Nah, di buku ini Armstrong mengajak kita untuk tidak, kita setidaknya bisa memulai dari diri kita. Diri kita sendirilah yang berubah, kita menjaga alam, kita merawat alam semampu yang kita bisa. Kalau ada 100 Kuni saja yang punya perspektif sama tentang alam, tentu akan ada sedikit perubahan. 100 Kuni ini kemudian menyampaikan ke 100 orang lagi, sudah berapa itu? 10.000 orang. Dan kalau 10.000 orang menyampaikan lagi dan seterusnya, tentu akan lebih masif lagi gitu kan. Jadi intinya adalah Armstrong ingin mengajak kita melakukan perubahan dari diri kita, bukan perubahan struktural, perubahan yang apa levelnya tinggi, itu biar urusan-urusan NGO-nya Kuni saja yang apa bergerak di bidang itu. Tapi dalam konteks kita ya, perubahan itu dimulai dari diri kita. Di EPC kita belajar perubahan dimulai dari diri kita. Kita sekarang belajar bagaimana bisa harmoni dengan alam, termasuk misalnya ketika kita berpuasa gitu ya. Ini refleksi saya terakhir misalnya, ketika kita berpuasa sebagai umat Islam, apakah puasa kita itu benar-benar bisa mengekang ego kita untuk tidak konsumtif, atau justru sebenarnya puasa kita hanya mengalih jamkan saja konsumsi kita, konsumtif kita. Pada akhirnya kita tetap konsumtif, atau bahkan lebih konsumtif daripada di luar bulan puasa, yang pada akhirnya puasa kita justru menghasilkan sampah-sampah ekologi yang lebih banyak lagi. Dan itu merusak lingkungan tentunya. Itu apa namanya, tambahan dari saya, Awe. Kalau misalkan mau ada tambahan lain lagi silahkan. Kalau ada waktu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmatullah. Selamat bergabung juga sih teman-teman yang baru masuk. Maaf sekali kita sudah di penghujung kegiatan kita sore hari ini. Jadi sebenarnya kita tuh menghadapi problem yang cukup besar karena ya apa ya, manusia juga pasti merasa terancam ya, kalau alam rusak ya kita mau hidup di mana kayak gitu. Dan memang secara tidak sadar kita ini menuntut kemajuan ekonomi dan lain sebagainya, dituntut ya kayak gitu. Tapi di saat yang sama lingkungan juga dirusak. Sekarang sampah itu menjadi persoalan baru bagi kita kayak gitu. Dulu eh, aku nggak tahu sih apa ya yang mendasari manusia, masyarakat terutama ya. Zaman-zaman dulu tuh kenapa buang sampah tuh harus di sungai gitu. Terus pasti jawabannya biar langsung ke laut kayak gitu. Terus kalau udah di laut kayak gimana gitu kan, nggak nyampe sana ya pemikirannya. Udah di laut aja, mungkin karena laut sebagai space yang lebih luas kayak gitu, dan tidak menyadari bahwa baik di sungai maupun di laut itu adalah apa namanya, ada yang hidup seperti itu. Begitu juga ketika kita apa ya, jangankan tambang batu bara yang besar ya, yang seperti di wilayah Kalimantan tempatnya Mas Rahmatullah, di kampung-kampung sungai-sungai itu apa namanya, sungai-sungai gitu pasirnya diangkut kayak gitu kan, atau batunya gitu diambil dari sungai untuk bangun rumah untuk dijual gitu, atau kita bisa bilang penambang pasir atau penambang batu yang sederhana kayak gitu ya.
itu juga mereka menggali sungai dan seterusnya, itu merusak struktur sungai dan akhirnya ikan-ikan kecil, ikan-ikan apa ya kayak kepiting-kepiting sungai itu sudah, kalau kita lihat lagi di sungai itu udah nggak ada gitu. Bahkan di Jogja sendiri, kita ke daerah Bantul, sungainya juga untuk mandi aja udah nggak bisa gitu karena kadar apa ya namanya kadar terkontaminasinya air itu udah sangat buruk buat kulit manusia kayak gitu, sampai selevel itu gitu. Baik teman-teman, Kak Rahmatullah, apakah ada lagi nggak sih Kak yang mau dipertegas nih sebelum kita tutup tentang agama dan lingkungan nih? Cukup sih. Selanjutnya tinggal baca buku Karen Armstrong aja. Iya betul, ini buku yang apa ya perlu kita baca bersama dan refleksikan bersama dan implementasikan bersama. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah ikut diskusi Batalin bincang tematik lintas iman dengan Young Interfaith Maker Indonesia. Senang sekali hari ini kita bisa berbagi gagasan dan pandangan tentang tentang agama dan lingkungan. Topik kita berikutnya apa ya Kak Anissa ya? Maaf aku nggak lihat. Mbak Anissa lagi sholat. Oh, oke, Kak Anissa lagi sholat ya. Sebentar, kayaknya kita punya tema lagi di minggu depan tentang, pokoknya update aja deh di Instagramnya YIPC Indonesia dan YIPC, pokoknya YIPC Indonesia ya, di platform-platform online kita YIP Center. Ada komentar dari Kak Kuni, nah perspektif buang sampah itu hanya memindahkan sebenarnya. Iya benar banget, itu hanya memindahkan dari dapur kita menuju pembuangan akhir, dari pembuangan akhir menjadi menggunung dan menjadi persoalan baru. Oke kawan-kawan lintas iman dimanapun berada, terima kasih banyak sudah hadir. Tetap sehat, tetap semangat di bulan Ramadan ini. Semoga amal jariah bertambah, bahwa melalui ilmu pengetahuan juga menjadi terang nih. Kita selain ibadah yang lain-lain, kita bisa menambah ilmu pengetahuan di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Allahu Akbar. Salam peace shalom teman-teman. Sampai jumpa. Kita foto bersama nggak sih? Foto bersama dong. Boleh nggak? Gini nih kalau Miminnya lagi nggak sholat. ada. Iya. Lagi sholat dia. Mari Jo, kita foto Jo. Mau yang foto ya? Anissa lari-lari. Kita mau foto yuk. Buka kamera yuk teman-teman. Mari teman-teman yang nyaman untuk membuka kamera, kita akan berfoto. Ada satu layar saja. Oke, aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah selesai. Thank you everyone.